Halo, selamat pagi saudara. Kalau tadi kita sudah simak bersama apa yang menjadi tajuk Harian Kompas hari ini, kita akan lihat informasi apa saja yang disajikan oleh Harian Kompas edisi Jumat 12 April 2024. Masih dalam suasana Idul Fitri atau Lebaran 2024, begitu pula sejumlah informasi yang tersaji di Harian Kompas hari ini. Di halaman muka juga masih ada informasi terkait dengan Idul Fitri 2024, begitu ya saudara. Saya akan perbesar untuk Anda. Ada sebuah judul besar, pesan persatuan dan perdamaian berkumandang. Di berbagai penjuru tanah air, pesan selama renungan selepas sholat Idul Fitri serupa, yaitu mengajak masyarakat kembali ke jalan persaudaraan dan kebangsaan. Dilengkapi dengan informasi yang sesuai dengan judul besar tadi, di mana momen Idul Fitri 2024 seyogianya menjadi kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu dan saling memaafkan, terlepas dari segala perbedaan dan kesalahan yang telah terjadi selama 1 tahun terakhir. Hal itu disampaikan dalam sejumlah khotib sholat Id di penjuru tanah air. Di Jakarta, sholat Idul Fitri yang paling ikonik dilaksanakan di Masjid Istiqlal pada Rabu 10 April 2024. Bertindak sebagai khotib adalah Kiai Haji A'la Bashir, Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tema khutbahnya tentang memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menekankan Islam dengan tegas mengajarkan nilai-nilai amanah, adil, ihsan, kasih sayang, dan akhlak mulia. Akan tetapi sejumlah umat Islam lupa mempraktikkan nilai-nilai kebaikan universal ini. Padahal mereka tidak pernah abai dalam menjalankan ritual ibadah. Lagi-lagi masih terkait dengan suasana Idul Fitri di Wonosobo, Jawa Tengah, ini sudah menjadi tradisi begitu ya. Ada sebuah foto besar yang ditampilkan di halaman muka Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 12 April 2024, yakni terkait dengan Festival Balon Udara di Wonosobo, Jawa Tengah. Terlihat warga memadati area acara Festival Balon Udara di Desa Kembaran, Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah pada Kamis 11 April 2024 kemarin. Festival tahunan itu kembali digelar dan pada tahun ini diselenggarakan selama 11 hari berturut-turut di 14 lokasi yang berbeda. Selain untuk merayakan Idul Fitri, kegiatan penerbangan balon udara yang ditambatkan dengan tali tersebut juga untuk sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keselamatan penerbangan. Kemudian di bawah foto besar yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan acara Festival Balon Udara juga ada foto yang tidak kalah menarik. Ada foto Presiden Joko Widodo yang melakukan open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Pada Hari Raya Idul Fitri 2024 atau 1445 Hijriah, Presiden Joko Widodo membuka pintu istana kepada pejabat dan masyarakat untuk bersilaturahmi. Warga difabel pun bisa hadir dan bersalaman dengan Presiden. Baik, itu tadi informasi tentang Idul Fitri dan masih ada juga informasi lainnya di bagian kanan bawah dari halaman muka Harian Kompas edisi hari ini. Berjudul Presiden ke Medan tak terkait pemilihan gubernur atau Pilgub Sumatera Utara. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan berkumpul bersama dengan keluarganya di Medan, Sumatera Utara. Pihak istana membantah hal tersebut terkait dengan rencana menantunya yang kini menjabat sebagai Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Presiden Jokowi bersama dengan keluarga bertolak ke Medan pada Kamis tanggal 11 April 2024 siang hari. Dan menurut rencana, Presiden sekeluarga berada di Medan hingga Senin tanggal 15 April 2024. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin saat dihubungi pada Kamis kemarin mengatakan pada hari pertama Idul Fitri, Presiden belum bisa berkumpul dengan semua anak dan cucunya. Presiden sibuk menerima ucapan selamat Idul Fitri dari pejabat pembantunya selain dari masyarakat karena acara buka pintu istana sejak pagi hingga sore hari.
Ini baru di halaman pertama, saudara. Nah, kalau biasanya, kalau Anda menyimak Kompas Pagi begitu ya, kita selalu lihat di Ulas Kompas, kami selalu menampilkan ada halaman muka atau halaman 1 dan juga halaman 15. Namun hari ini spesial, kita akan coba menyimak apa informasi yang ada di halaman lainnya. Kita coba di halaman 11, saudara. Ya, masih terkait dengan Idul Fitri. Namun kali ini terkait dengan berita mudik yang ternyata berkaitan dengan informasi yang berisi soal kecelakaan lalu lintas. Belasan korban kecelakaan lalu lintas bus Rosalia Indah menjalani perawatan di RSI Muhammadiyah Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis 11 April 2024. Mayoritas korban merupakan pemudik dengan tujuan ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Kecelakaan tunggal yang menimpa bus Rosalia Indah itu diduga terjadi karena sopir bus mengantuk pada Kamis 11 April 2024 pukul 6:35 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bermula saat bus bernomor polisi AD 7019OA tersebut melaju dari arah barat ke timur atau Jakarta menuju ke Semarang di Jalan Tol Batang Semarang, Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Batang. Sesampainya di kilometer 370+50 jalur Widodo, pengemudi bus mengantuk sehingga bus oleng melaju keluar jalur dan masuk ke parit. Di parit, bus sempat berjalan sekitar 150 meter. Nah, saudara, ini seperti menjadi pengingat dan juga pesan kepada kita semua, terutama yang melakukan tradisi mudik begitu ya, karena masih ada arus balik yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Jika mengantuk sedikit apapun itu, ada baiknya opsi yang paling tepat adalah berhenti sejenak untuk beristirahat di rest area atau tempat-tempat yang sudah disediakan sesuai dengan aturan pemerintah untuk mengembalikan tenaga Anda, kondisi tubuh Anda agar tetap prima, tetap fit kembali untuk melanjutkan perjalanan sebelum kembali pulang ke rumah. Itu tadi, saudara, sejumlah informasi yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini, hari Jumat 12 April 2024. Tentu saja tidak hanya informasi itu saja, baru ada 2 halaman tadi yang kita ulas sedikit dan tentunya masih banyak informasi lain yang dapat Anda simak di Harian Kompas edisi 12 April 2024 atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id. Dan usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, pemerintah memprediksi arus balik akan terjadi pada 13 sampai 15 April 2024. Sejumlah persiapan telah dilakukan agar arus balik berjalan lancar.